Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi bagi pemirsa Info Ekonomi TV dan Suara Pemuda TV. Kali ini sangat berbahagia sekali saya dapat mengunjungi sebuah perusahaan di mana perusahaan tersebut sudah sangat melintang di dunia persilatan ke-PR-an. Bukan hanya kita kunjungi sebuah perusahaan PR, tetapi beliau juga salah satu atau menjadi ketua umum dari sebuah asosiasi ke-PR-an di Indonesia. Untuk lebih mengenalnya, mungkin saya perkenalkan Ibu Sari Sugondo. Selamat siang, selamat sore. Semangat pagi, katanya harus semangat pagi terus jam berapapun. Salam kenal untuk pemirsa Info Ekonomi TV dan Suara Pemerintah TV. Senang sekali. Oke, dewasa ini kita melihat bahwa dunia digital banyak sekali perbincangan di ranah sosial media, juga mungkin kita sering mendengar kata-kata artificial intelligence. AI. Sebenarnya menurut Ibu Sari lah ya, apa sih pandangan Bu Sari tentang AI ketika kita melihat dari sudut pandang angle dari ke-PR-an? Kenapa saya mengatakan ini? Sekali lagi bahwa Ibu Sari sebagai bagian dari industri ke-PR-an dan juga menjadi salah satu dan menjadi ketua umum dari Asosiasi PR Indonesia. Silakan Bu Sari. Ya, AI sih kalau menurut saya, Mas, memang itu sebuah keniscayaan ya. Kayaknya kita tidak bisa menolak, menghentikan kemajuan teknologi, tidak bisa menafikan, memang berkembang terus. Kecerdasan buatan ini sebetulnya membantu pekerjaan manusia. Sesungguhnya, sejatinya dia membantu. AI sendiri kan kalau yang saya baca-baca ya, Mas, itu kan mulai berkembang mungkin sekitar tahun 50-an. Saya juga belum lahir. Tapi waktu itu memang lebih banyak digunakan untuk industri-industri yang besar, yang sifatnya manufaktur, logistik, pergudangan, transportasi yang skalanya besar, membantu tugas manusia. Intinya kan gitu. Nah, kalau di dunia PR sendiri memang mungkin baru 1 dekade belakangan. Terutama kalau di dunia komunikasi, itu mungkin setelah ChatGPT kemarin sebagai salah satu fitur di bawah payung besar AI, itu mulai diperkenalkan, dipakai mungkin baru 5 tahun terakhir bahkan. Dan heboh ya? Dan heboh. Tapi kan ada solusi-solusi lainnya yang sebelum ChatGPT juga sebetulnya kita secara tidak sadar sudah menggunakannya. Mesin-mesin pencarian data, cara menganalisis data, dan lain-lain. Jadi sebetulnya sesungguhnya memang sangat membantu pekerjaan manusia. Hanya saja memang namanya kemajuan teknologi, namanya ada barang baru, semua pasti grogi kan ya, Mas? Terutama karena banyak mengkhawatirkan dampak moral maupun sosial. Pertama, takut orang menjadi malas. Jadi cognitive skills-nya atau motorik skills-nya bahkan berkurang. Karena rely on technology, ada machine learning, dia bisa secara otomatis feeding ke manusia tanpa kita harus berpikir. Kemampuan manusia menganalisis karena dia bisa membantu menganalisis, itu dikhawatirkan berkurang. Kemudian yang kedua juga dari aspek moral. Takutnya kan seperti pisau kan punya 2 fungsi ya, untuk berguna, kebaikan, atau untuk menyakiti. Jadi sama, ini juga teknologi juga begitu. Jadi yang dikhawatirkan manipulasi bertambah banyak, kemampuan mesin itu berbuat lebih daripada yang kita duga, kita sangka, dan bisa kita kontrol, itu kemudian semakin menggila gitu ya, meluas. Tapi menurut saya pada akhirnya kembali lagi, satu, teknologi tidak bisa dihentikan, kemajuan teknologi. Yang kedua, manusianya harus adaptif, dia kontrol, kembali lagi pada manusia. Itu adalah teknologi ciptaan manusia, jangan sampai manusia yang dikalahkan oleh teknologi tersebut. Kira-kira begitu. Untuk mengenai bagaimana sih industri PR ini menanggapi kemajuan teknologi AI ini, dan bagaimana kesiapan dari teman-teman secara landscape lah ya, perubahan nanti AI itu seperti itu kan, Bu Sari? Sebetulnya kayak kami di kantor itu sehari-hari berpraktek, teman-teman yang lain mungkin juga ya, anggota-anggota APRI yang lain, itu sebetulnya mulai dari hulu sampai hilir itu menggunakan kok AI. Jadi mulai dari pertama, Mas, kalau kami ya tugas PR apalagi konsultan, kami di APRI kan konsultan semua ya, Mas, kami itu kan sering dianggap atau dituntut harus tahu semuanya, terutama sektornya klien. Kamu harus lebih pinter, atau bukan lebih pintar, atau sama pengetahuannya dengan sang klien supaya kita bisa memberikan counsel. Harapannya, ekspektasinya lebih. Ya, karena diminta untuk memberikan counsel kan, jadi kayaknya we have to be on top of everything gitu kira-kira. Nah, itu kita belajar dengan menggunakan AI, ngumpulin data begitu banyak, itu kalau nggak pakai
crawling machine, nggak pakai mesin yang bisa nangkep berdasarkan keyword, terus gimana? Dari situ AI membantu kami bahkan menyusun preposisi dengan rapi, sesudah itu membantu menganalisis begitu banyak data, narik benang merahnya, yang mungkin kalau pakai otak manusia bisa, tetapi mungkin butuh waktu lebih lama. Betul. Dari situ bahkan AI membantu kami mempertajam segmen audience, Mas. Sama seperti Mas di bank, sebagai nasabah bank, sebagai nasabah bank. Kalau Mas kebiasaan pakai kredit cardnya untuk membeli tiket pesawat ke Singapura setiap akhir tahun misalnya, dia kan lama-lama ngelihat patternnya. Makanya setiap akhir tahun pasti ditawarin perjalanan ke Singapura. Kira-kira begitu. Rekodnya itulah. Exactly. Sama PR kan juga gitu. Mereka akhirnya dengan bantuan segala bentuk teknologi dan solusi aplikasi software apapun ini, kita jadi lebih bisa teliti melihat segmen audiens yang mau kita sasar. Jadi membantu sekali. Membantu, menjadi lebih micro targeting, menjadi lebih personal information, bukan lagi mass melulu, gitu. Nah, jadi itu yang sebetulnya membantu kami dalam bekerja. Sudahlah itu kita jadi bisa bikin perencanaan yang lebih baik. AI membantu pula mengukur keberhasilan kampanye PR kami. Sampai ke situ ya? Iya, sebetulnya kan dari hulu ke hilir, saya juga tidak hafal ya, apa saja software, toolsnya apa saja, tetapi kan itu semua sudah tersedia. Jangan lupa, di tengah-tengah ketika kita mau produksi, Mas, kami kan memproduksi pesan, kami memproduksi kemasan informasi dalam bentuk bisa audio, visual, animasi, semua pakai apa sekarang? Pakai AI. Bikin apa, bahkan programming web, pakai AI. Oke. Kalau nggak salah kemarin salah satu stasiun TV sudah menggunakan virtual presenter. Ya, betul. Itu juga menarik sekali ya bahwa saat ini ketika segala sesuatu dimudahkan, tetapi juga berbahaya sekali ketika itu menyangkut personal seseorang tokoh ya. Tokoh dengan tentunya AI, ketika suara itu bisa ditiru, ketika suara itu bisa dimasukkan dengan logat dan bahasa tertentu yang kasusnya kalau nggak salah waktu itu Pak Jokowi ya. Oh iya. Ketika Pak Jokowi bisa berbahasa Mandarin, kurang lebihnya seperti itu. Nah, artinya sejauh mana sih sekarang ketika kita ngomongin landscape seperti itu, teman-teman di PR nih sempat khawatir nggak sebenarnya ketika punya klien atau bagaimana gitu ya, dipergunakan atau menyasar salah satu saya nggak tahu apa bentuknya seperti apa, tapi ini digunakan seseorang untuk melakukan hal yang negatif terhadap sebuah perusahaan. Oh iya, Mas. Artinya ada nggak sih di AI itu suatu alat untuk menyatakan atau mengatakan bahwa ini konten yang tidak benar? Artinya kan, karena kan tidak mungkin secara cepat itu atau bagaimana, karena terlalu banyak informasi kan kita juga kadang juga mabuk informasi saat ini kan. Betul. Artinya bagaimana dari teman-teman PR ketika menghadapi AI yang begitu banyak konten yang bisa dilakukan dan bisa meniru? Seperti apa teman-teman di jadi yang PR? Mas contohkan itu yang deepfake ya, fiturnya yang deepfake. Bahkan pada saat G20 kemarin kan keluar tuh serinya, ceritanya Vladimir Putin lagi main sama nelayan Indonesia, kemudian padahal nggak datang juga kan. Jadi itu semua tuh bisa dimanipulasi karena orang kemudian masuk ke dalam stream itu mau ikut apapun motifnya, positif maupun negatif. Ya, memang mengerikan. Kalau pertanyaannya apakah kita memiliki alat tacklingnya ya, itu mungkin lebih tepat untuk ditanyakan ke teman-teman operator media sosial, salah satunya. Ya, selain produsen dari teknologi AI yang mungkin harus ditanya, tapi juga teman-teman operator media sosial, karena semua itu beredarnya di mana? Di channel mereka, ya kan? Ya, beredar di channel mereka. Sebagai produsen, tidak ada yang bisa menghalangi seseorang untuk menciptakan produk informasi apapun. Orang dari rumahan aja bisa bikin tokoh pura-puraan, bohong-bohongan, memanipulasi bisa. Tapi once dia publish di media sosial, gatekeeper-nya harusnya sang pengelola media sosial itu. Apakah misalnya ada fitur di mana deepfake-nya sudah sangat keterlaluan, sudah sangat salah ya, terkait erat dengan misinformasi yang terdiri dari whether itu disinformasi atau hoax, ya itu gardanya harus di operator. Mereka harus punya protokol yang lebih kuat untuk memastikan ini tuh salah, ini harus di-ban, atau dia dalam 24 jam harus turun karena membahayakan. Bisa saja kan bikin perang karena misalnya tokoh animatif ini kemudian mengancam satu sama lain, kemudian ya keamanan. Kalau teman-teman di APPRI sendiri melihat fenomena itu seperti apa ya? Karena ketika kita ngomongin sebuah industri,
Artinya kan harus ada edukasi juga ya. Betul, Artinya betul. sebuah asosiasi itu salah satu kewajiban moralnya adalah mengembangkan industrinya dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Betul. Apa sih yang dilakukan oleh Bu Sari Sugondo selaku Ketua APPRI dan juga selaku praktisi nih? Artinya apa nih? Dan kalau tidak salah baru beberapa bulan ini ya selaku Ketua Umum. Kita baru terbentuk di bulan Februari. Saya baru terpilih di bulan Januari awal tahun ini dan Februari baru membentuk kepengurusan lengkap. Betul. Artinya kita nggak ngomongin moral. Asosiasi sebagai moral. Salah satu perusahaan asosiasi perusahaan PR artinya punya edukasi, punya tantangan moralitas dan juga mengembangkan, menumbuhkan pasar dari VR ini sendiri. Itu bisa diceritakan Bu Sari? Kami memang banyak terlibat dalam seminar-seminar yang terkait dengan AI, baik sebagai pembicara, penanggap, ataupun anggota-anggota kami aktif gitu ya, ikut sebagai peserta. Kami juga merencanakan mau ada talk show khusus gitu ya untuk anggota-anggota kami menyikapi ini, dan juga kami merencanakan ingin bikin kode etik khusus pemanfaatan AI oleh PR consultant. Artinya garis miring PR practitioners, supaya jangan sampai ada yang nakal menggunakan itu untuk black campaign, betul. atas nama klien, ada pesanan klien terus kita manut aja tanpa mempertimbangkan aspek moral, tanggung jawab sosial. Pola aturan main. Betul, paling tidak kita punya guideline-nya, punya guidance-nya sehingga anggota bisa berpraktik dengan profesional, dengan bertanggung jawab. Itu minimal paling tidak sambil kita melihat perkembangan teknologi. Itu apakah menjadi target tahun ini? Kepengurusan kami 3 tahun 4 tahun ya, sampai 2027 tuh berarti berapa tahun tuh Mas? Nah, mudah-mudahan dalam waktu secepatnya bisa kita ciptakan, karena kan kalau kita bicara tantangan ya Mas, kalau kita bicara tantangan tadi saya bilang adalah kekhawatiran bahwa orang menjadi lazy, satu. Kedua, keamanannya belum terjaga, data privacy saja masih merupakan persoalan. Masih jadi masalah. Ditambah lagi ini, ya. Kemudian yang ketiga, kemampuan kita, bukan kita sebagai praktisi atau asosiasi atau apapun ya, tetapi ekosistemnya Indonesia selain mencerna ini security umum, cyber security-nya juga belum kuat. Mas tahu sendiri kan yang dibobol berapa banyak data pemerintah, central bank dan lain-lain. Nah, kemudian persis literasi dari publik itu sendiri. Jadi masih jadi masalah. Jadi nanti ketika APRI sambil kita bergerak, kita juga tetap melihat banyak sekali instrumen di luar sana yang harus kami perhatikan. Apakah pemerintah kemudian punya instrumen kebijakan yang sudah cukup? Apakah punya sanction, punishment, dan reward yang sudah baik mekanismenya? Artinya langkah pertamanya apa dengan kondisi saat ini yang seperti itu? Artinya kan tadi kalau dipaparkan oleh Bu Sari kan banyak yang ini PR, yang ini PR, yang ini. Prioritasnya apa dalam tahun ini? Paling tidak APRI karena kalau dalam asosiasi kan kita bisa maju bersama-sama ya, nggak saya sendiri gitu berjuang. Paling tidak kita mengatur our own members dulu, supaya paling tidak dari teknologi yang ada, dari ketersediaan alat yang ada tuh kita bisa bekerja dengan baik dan benar, dengan positif, dengan hati nurani, dengan tanggung jawab dan lain-lain. Berikutnya kan kami punya organisasi serumpun yang juga setara ya Mas. Mas mungkin kenal Mas Boy dari Perhumas, kemudian ada Ipra Humas, Mas Torik dan lain-lain yang juga bisa kita gandeng untuk memikirkan ini sama-sama. Dan kami sebetulnya kan salah satu stakeholder utama kami juga Menkominfo. Nah, itu kerap kali from time to time kami kan sowan ke beliau. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kita angkat dan kita bicarakan. Paling tidak kontribusi pemikiran lah, nanti kan kebijakan tertingginya di beliau. Dari sisi moral, artinya ketika kita ngomongin literasi masyarakat yang sampai dengan saat ini selain dari teman-teman adalah gagap terhadap AI ini adalah ketika merespon sesuatu konten. Karena salah satu perilaku orang Indonesia ini antik juga ini Bu Sari. Ada terkesan itu mungkin bahasa ininya gibah lah ya. Artinya makin seru tuh makin miring tuh makin seru gitu loh. Nah, ketika melihat perilaku yang seperti itu ditambah dengan AI yang nanti ada maksud-maksud tertentu dari si pembuat konten, apa nih yang bisa dilakukan oleh PPRI khususnya dan teman-teman yang bekerja di ranah PR gitu ya, baik tadi Perhumas yang disebutkan Mas Boy dan juga Mas Torik dari GPR atau dari Pranata Humas, dari asosiasi PPRI yang Mbak atau Bu Sari Sugondo pimpin ini, ngapain literasi apa yang akan diberikan
Karena ini juga berbahaya sekali. Iya, betul. Artinya tadi mengatakan bahwa seperti pisau. Iya, betul. Bisa Ini negatif, bisa positif. malah ada ini Mas, ada semboyan bercanda kalau di antara teman-teman komunikasi. Orang Indonesia tuh ya, kalau komunikasi sendirian satu arah, khutbah. Ngajarin orang, ngejudge. Giliran rame-rame, gibah. Gitu katanya Mas. Jadi nggak ada yang bener. Betul. Dan makin digosok makin asik dulu. Betul. Gimana? Ya, jadi memang kalau tadi saya bicara yang agak susah-susah ya mengenai bagaimana mengadvokasi kebijakan, punya garda kontrol yang lebih baik dan lain-lain. Konsep-konsep itu saya rasa semua pemangku kepentingan sudah tahu. Tapi juga masyarakat, saya setuju, tetap harus dipertebal literasinya. Mereka melek terhadap teknologi aja juga masih, kan kita semua umumnya masih menjadi followers tapi bukan controller terhadap diri sendiri bahkan sekalipun. Nah, mungkin itu yang perlu tingkatkan kesadarannya bahwa kasus kemarin pemilu juga seru loh. Ya. Artinya pemilu itu kemarin ketika tadi ngomongin kontrol dan juga kontrol diri segala macam, biasanya hal-hal seperti meme atau hal segala macam dengan adanya AI itu jadi lebih seru itu. Artinya wah ini kok aneh-aneh begini ya. Bagaimana sih sebenarnya sih cara meningkatkan kesadaran berpikir atau bagaimana teman-teman agar masyarakat tentunya bisa lebih dewasa, apa sih tipsnya nih? Saya bolak-balik tadi menggarisbawahi soal tanggung jawab. Jadi kami nih sebagai produsen informasi, termasuk teman-teman wartawan itu kan juga produsen konten, informasi, pembuat pengetahuan, produsen knowledge. Jadi kita sendiri harus berpraktik dengan penuh tanggung jawab sehingga apa yang kita sajikan itu setidaknya tidak menambah sampah, menambah buruk, menambah runyam dan noise di luar sana kan sudah banyak sekali. Sekarang kan masa era post-truth, Mas tahu lah ya. Jadi orang sudah overflow data, overflow information, nggak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya mereka hanya mau mempercayai apa yang mereka mau percaya aja, walaupun itu salah. Cuma sampai situ aja udah. Exactly. Nah, sudah sangat silang sengkarut seperti ini, dunianya sudah sangat, matriksnya sudah terlalu rame. Salah satu yang bisa dilakukan oleh produsen informasi adalah mengontrol kualitasnya, setidaknya. Karena saya menempatkan diri sebagai produsen informasi nih ya. Betul. Ya sesudah itu dari hulu ke hilir tentu kemudian harus dikawal. Sang pemilik channel harus ikut mengontrol, kemudian sang konsumen harus dididik, ya. Kemudian harus ada perangkat yang bisa kemudian menyeleksi, mengkoreksi atau nah itu yang saya rasa satu ekosistem harus diajarin semua. Harus clear itu ya, semuanya harus punya satu visi yang sama. Tapi untuk masyarakat sendiri ini sebenarnya ada nggak sih suatu panduan buat mereka, ini loh yang harus diketahui atau langkah-langkah apa untuk mengetahui bahwa ini nih hoax, agar mereka itu tahu, oh ketika terjadi suatu konten yang beredar, ini yang harus dilakukan. Gini, hoax itu nggak melulu melibatkan AI. Bahkan satu berita dari media online di-copy oleh seseorang, kemudian dikutak-atik kontennya, ya kan? Diplesetin, diselewengkan, kemudian dipublish ulang di online media lain atau bahkan di media sosial pribadinya, itu saja sudah menyesatkan. Dia nggak perlu pakai AI yang sophisticated loh. Jadi kita bicara dua hal di sini. Yes, AI bisa menambah buruk masalah misinformasi, gitu ya, betul, gitu. Tetapi ini yang memang sudah lama menjadi perhatian kita dan digarap. Sebetulnya ini concern semua negara, Mas. Semua negara. Dan setiap kali ada agenda besar, agenda publik yang besar, termasuk pemilu, itu lahan subur, lahan empuk untuk menggoreng dan menuai. Jadi again, tidak bisa hanya kita minta, hai audience, jadilah lebih pintar. Kita kampanye literasi saja. Nggak bisa juga hanya itu. Kita nggak bisa hanya bilang, hai operator media sosial, tolong hati-hati, tolong gunakan, gunakan fitur-fitur yang bisa menjegal hoax. Ya, tidak bisa juga kita hanya minta ke mereka. Hai pemerintah, buatlah regulasi yang jelas, hukumannya jelas apa segala macam, juga nggak bisa juga kan. Tapi wartawan juga harus sama dididik, overall the whole ecosystem. Betul, Mas. Dan biasanya yang namanya kebijakan, peraturan tuh akan terlambat dibandingkan perkembangan teknologi. Teknologi itu kan bukan deret hitung, deret ukur. Dia sangat eksponensial, terus dan tidak ada yang bisa mencegah. Sementara kebijakan harus bersidang dulu, inu masuk prolegnas, nama prosesnya kan. Nah, jadi paling tidak kesadaran etika dari masing-masing aktor dikuatkan, itu udah pasti ya, sambil menuju kita ke sana. Ya, nggak ada seorang pun yang bisa menjawab ini dengan jawaban yang silver bullet ya, tapi
itu bisa yang harus dilakukan diupayakan. pertama sekali. Betul. Nah, untuk kembali ke AI tadi sebenarnya, landscape AI sendiri di Indonesia ini ke Digunakan depan oleh- akan seperti apa sih bentuknya? Nih, paling tidak dari dunia kami ya. Kalau yang saya baca, menurut Charter Institute of Public Relations atau CIPR, sudah ada lebih dari 500 jenis AI yang digunakan oleh orang komunikasi dan kehumasan. 500 Iya, tools ya? bentuknya macam-macam, saya juga nggak tahu apa saja gitu ya, tapi bentuknya sangat beragam. Jadi ini sudah merupakan hal umum yang biasa digunakan sehari-hari, tapi dengan tumbuhnya concern yang sama tingginya seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi kembali lagi, apakah kita ini bisa bertanggung jawab atas hal yang kita produksi? Nih, saya mau kasih ilustrasi sedikit ya, daripada kita ngomong konsep-konsep aja. Dunia brand sekarang, pemilik-pemilik brand, kalau tadi Mas cerita bahwa TV, salah satu stasiun TV sudah menggunakan virtual host. Betul. Ya, ada penyiarnya setiap jam berapa itu AI yang ngomong kan, dan masing-masing punya nama. Betul. Karena seperti avatarnya penyiar yang betulan ya, merepresent. Dunia brand juga begitu sekarang, Mas. Sudah terfikir, aku ambasador brandnya avatar aja deh. Kita ciptakan. Saya daripada hire selebriti A, nantilah dia kena skandal percintaan lah, nanti dia masuk Berbahaya penjara juga, karena dia dituduh narkoba lah. Kan membuat coreng nama brand. Mas kebayang nggak? Mereka sekarang sudah berpikir, mendingan saya create dari robot, dia bebas emosi, dicela orang nggak marah, nggak baper. Jadi sisi produktivitas sang sosok ini, ya kan Mas, anti badai, anti skandal. Message-nya bisa dibentuk, nggak salah ngomong. You see? Rapih lah. Rapi. Dihina-hina orang, cuek aja nggak punya emosi. Kita hire selebriti mahal sekali, baru 1 bulan kena kasus dan lain-lain. Jadi bayangkan, orang akhirnya berpikir sampai ke arah sana. Tetapi yes, bahwa paling tidak hari ini belum ada produk AI yang sangat manusiawi, memang belum. Jadi artinya paling tidak ya di Indonesia ya, virtual profile yang dibuat sedemikian rupa menyerupai manusia, berinteraksi seperti saya sama Mas gini, ya belum ada yang selancar itu. Dan saya jujur melihat, saya juga termasuk yang rajin nonton tayangan TV yang dengan host virtual itu. Saya puji, makin kesini makin halus, tapi saya merasa after few minutes agak lelah, karena saya tahu itu bukan manusia. Jadi ngerti nggak cara interaksinya? Iya. Dari respon kitanya atau dari tampilan visualnya? Saya pribadi ya, ini tidak ada datanya, tapi saya pribadi saya merasa lelah karena kayak gitu, kayak nungguin dia berbicara dengan lancar, melihat gerak bibirnya, ngelihat ininya kan masih belum. Tapi one day we don't know. Teknologi sangat mungkin. Nah, disitulah yang kita memang harus betul-betul luar biasa. Makanya mencerdaskan audiens itu sangat penting, karena kalau enggak mereka lihat Pak Jokowi sangat mirip ngomong hal yang salah sama sekali, atau menteri siapa, wah itu bisa perlu ada pembatasan nggak sih sebenarnya? Ya, mungkin harus diatur ya. Di beberapa negara mungkin sudah, saya dengar-dengar sumir-sumir, saya juga kurang data, kurang basis data, tapi saya mengikuti beberapa kali seminar mengenai disinformasi, tackling disinformation, mengatakan beberapa negara memang sudah mulai ketat, jadi yang namanya tokoh negara itu tidak boleh direplicate. Akan ada hukuman keras dan lain-lain sebagainya, ada sanksi keras, tapi kan semuanya on progress, Mas. Tidak ada satu negara pun yang sudah super siap dan langsung jago. Aturannya, eksekusinya seperti apa, penerapannya seperti apa. Di satu titik kan kita mendorong anak-anak muda belajar STEM, belajar computing, belajar hal-hal yang mungkin abad 22 nanti disiapkan. Jadi produsennya akan lahir terus gitu. Ketika landscape-nya itu apakah sama nggak sih ketika dunia industri ke pihak sebuah perusahaan atau konsultan PR dengan GPR atau government PR? Artinya apakah penerapan atau landscape dari PR itu sama secara pandangan? Kan cuma tinggal ganti sektor ya. Sebetulnya yang dilakukan tuh kan praktiknya pada umumnya dari hulu ke hilir prosesnya sama, teori dan prinsipnya sama, alat kerjanya mungkin sedikit-sedikit berbeda. Implementasinya bagaimana? Secara implementasi? Kalau
ya mungkin akan ada kekhasan yang berbeda antara kami yang konsultan atas nama Aprinia atau yang bekerja di in-house di perusahaan swasta dengan yang di institusi pemerintah, instansi pemerintah, kementerian maupun lembaga. Mungkin ada certain trait yang agak sedikit berbeda-beda karena memang ekosistemnya agak sedikit berbeda, tapi kan pada dasarnya prinsipnya sama. Yang jelas kalau GPR ya sudah pasti saya nggak bilang hanya eksklusif mereka sih, sebetulnya semua orang harus hati-hati. Ya GPR tentunya punya kesadaran kehati-hatian yang lebih karena mereka kan membawa nama dan konsepnya melayani layanan publik, state branding ya, kan bagian dari state branding. Jadi itu mungkin yang perlu kita sorot adalah again kapabilitas teman-teman praktisi di kementerian lembaga. Jadi mereka ya terutama mungkin yang di daerah. Jadi harus keep up gitu. Artinya jadi kapasitasnya mereka ya. Iya, artinya mereka juga harus disiapin terus, Mas. Jadi artinya jangan mungkin sampai tergagap-gagap menghadapi kondisi seperti itu. Betul. Sekarang mengelola big data aja masih puyeng, datanglah lagi barang ini dan lain-lain, bagaimana mau gini deh mensintesakan informasi dari segitu banyak data aja belum tentu orang terlatih. Ya kan? Tanpa AI. Gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka punya keterampilan dasar itu, mereka juga jadi tidak merasa terancam dengan adanya AI, atau dia bisa gini, ibaratnya kita bisa menunggang kuda, ketika datang kuda liar paling tidak kita tahu cara menunggang kuda dan kita bisa menaklukkan, kira-kira gitu. Apa tipsnya bagi seorang Mbak Sari terhadap teman-teman di kepiaran, baik itu secara in-house tadi sebuah perusahaan swasta ataupun secara lembaga atau instansi pemerintah? Tipsnya? Menghadapi kondisi landscape yang saat ini, ya. Artinya teknologi yang kalau berkembang, ya itu tadi sebagai profesional nih. Ya, tadi kapasitas diri, kemudian mungkin again Mas ya di lingkup kecil policy, regulasi yang bisa ditegakkan oleh kementerian lembaga tersebut. Sama ini, satu lagi tadi saya belum menyinggung adalah kita kan berkali-kali bertahun-tahun bicara one data. Ya nggak? Satu data. Itu yang penting. Iya. Apakah bisa negara kita mengintegrasikan data dengan aman? Sehingga ketika kita mau bekerja dengan AI itu, datanya tuh sudah valid, berkualitas, tidak ganda, tidak double, tidak tumpang tindih dan lain-lainnya. Setiap sektor punya, apalagi kaitannya dengan layanan publik. Niat kita kan adalah NIK kita akan menjadi your number. Kalau nonton film science fiction kan nomor itu udah suntikin nih di jidat gitu kan, itu adalah identitas kita, semua layanan di situ. Itu akan mempermudah dan akan mempersempit ruang gerak bagi teman-teman yang menggunakan. Mempersempit, maksud saya menurunkan risiko. Iya. Ya kan, sekarang karena mungkin belum seluruhnya integrated, ya kan, open API itu. Jadi kan ada yang bermain ya, ketika ini nggak terintegrasi, ada yang bermain di tengah tadi ya. Untuk berbuat sesuatu. Sangat mungkin ada risiko tersebut. Tapi ketika ini sudah menjadi sinergi itu, artinya mempersempit ruang bagi teman-teman yang ingin menyalahgunakan atau berbuat sesuatu yang tidak baik. Artinya, berarti harapannya Mbak Sari Sugondo, kapan pertanyaannya adalah one big data tersebut? Ya, karena ketika menjadi one big data tersebut, tentunya menjadi salah satu jalan keluar mengurangi resiko. Salah satunya. Tidak mengurangi resiko agar tidak terjadi sesuatu yang secara teori begitu ya. Secara teori begitu. Tapi dari sisi pemerintah, teman-teman GPR ketika ngomongin SDM layaknya, persiapan bagi teman-teman di daerah itu menjadi sangat harus terus berpacu untuk mengetahui, mengejar entah itu bagaimana mendata atau menganalisa dari kondisi yang ada untuk melayani. Saya rasa dimulai dari pekerjaan sehari-hari yang sederhana. Kami pun juga gitu kok. Iya, jadi maksudnya misalnya yang tadi saya ceritakan, misalnya kalau nyari data, kalau nyari himpunan berbagai sumber referensi menggunakan AI, berlatih di situ aja, dapetin data yang benar gitu ya. Itu kan berlatih juga, probing yang benar, prompting yang benar, kemudian nanti bantu menyusun dengan dibantu atau tidak dibantu AI, hasil temuan tersebut kita susun dengan rapi. Hal-hal kecil sederhana itu aja dulu. Artinya itu kan no harm ya. Betul. Artinya dari situ sebenarnya sudah bisa menjadi bagaimana belajar melatih diri ya. Iya. Karena memang mempercepat kok, Mas. Pekerjaan yang mungkin makan beberapa hari dengan hal tersebut mungkin dalam beberapa jam selesai. Bukankah itu membantu gitu? Asal sang officernya tuh kuat belajar, kuat nyerap,
kuat baca informasi gitu. Ketika kita ngomongin AI untuk di lembaga pemerintah itu sendiri ya, sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan AI untuk komunikasi kehumasan atau GPR ini? Teman-teman GPR itu umumnya yang saya ketahui atau ya kasat mata sudah terlihat, tantangan utamanya adalah karena Indonesia besar sekali, ya kan? Their enemy is the scale of the country, di mana mereka harus cascading down, misalnya informasi mengenai kebijakan, informasi mengenai layanan, apapun ya, informasi dari kementerian cascading down ke bawah, ya kan? Itu kan yang negara besarnya ini. Ya? Betul. Dengan AI, bayangkan jika untuk tiap region, tiap pulau itu bisa dikemas tailor-made, locally adaptive, menarik nggak? Ya kan? Misal, gitu. Baik itu teman-teman yang di Pemda maupun kalau misalnya memang informasinya harus top down dari atas ke bawah misalnya. Jadi nggak one size fits for all, bisa dibikin lebih tailor-made untuk segmen-segmen. Beda untuk teman-teman yang di Sumatera Utara, akan beda angle, beda bahasa, beda sentuhan dengan yang lain. Jadi malah jadi menjadi suatu kekuatan sebenarnya. Bisa jadi, Mas. Bisa ya, jadi. Karena keberagaman sebenarnya. Yes, ketika sebuah keberagaman, sebuah culture, sebuah kebiasaan atau segala macam, ketika ini di packagingnya, dikemas sesuatu akan menjadi lebih menarik dengan adanya AI lah ya. Justru artinya bahwa masyarakat itu dengan adanya AI dan teman-teman di GPR, dengan adanya AI menjadi sebuah packaging yang menarik bagi setiap daerah untuk menyampaikan layanan komunikasinya. Salah satunya itu baru ide sederhana, bisa juga misalnya lain kali apa ya, menyederhanakan konsep-konsep langitan yang susah dipahami menjadi hal yang lebih sederhana dalam bentuk apapun potongan-potongan informasi yang juga dibantu oleh AI untuk membuatnya lebih relevan dengan masyarakat. Yang masyarakat bisa lebih banyak dibutuhkan lah bahasanya. Yang ada di tengah-tengah masyarakat. Bahkan dengan adanya AI, Mas, dulu kita kan juga mulai mengembangkan gamifikasi ya. Jadi fitur yang membuat orang bisa lebih interaktif dalam mempertukarkan pesan, dalam bercakap-cakap. Kemasannya gamifikasi game, kan bisa juga diciptakan. Ya betul, dalam bentuk game bisa juga menjadi sebuah pengetahuan penyampaian informasi melalui game. Yang dibuat oleh AI sedemikian menariknya sehingga sangat intuitif dan lain-lain. Simulasi. Itu yang harus diperhatikan oleh teman-teman penonton dan juga pemirsa audiens dari Info Ekonomi TV, Suara Pemerintah TV. Demikian bincang-bincang kami dengan seorang Mbak Sari Sugondo, pemimpin dari perusahaan industri PR. Semoga bincang-bincang kita dapat diambil intisarinya, dapat diambil wawasannya yang menjadi inspirasi bagi kita semua, agar semua pihak menjadi lebih baik ketika ketemu dengan teknologi baru yang namanya AI. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semangat pagi. Semangat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih banyak. Mari diminum lagi.